Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, strategi perang Sun Tzu yang kelima tidak kalah sadisnya. Rampok rumah yang terbakar. Sadis bukan? Udah ada rumah yang terbakar, bukannya ditolong tapi malah dirampok. Tapi itulah situasi dan suasana Tiongkok kuno di periode musim semi dan musim gugur, serta periode negara berperang antara satu negara dengan negara lain, saling mengintip di mana dan kapan terjadi kebakaran, sehingga memiliki kesempatan untuk merampok negara kompetitornya. Tapi merampok di sini maknanya bukanlah sekedar merampok harta benda di mana rumah itu sedang mengalami kebakaran. Coba dulur-dulur bayangkan betapa mudahnya ketika semua anggota keluarga sedang sibuk, sedang panik, sedang kacau karena rumahnya kebakaran, dan ketika banyak orang, para tetangga saling bahu-membahu untuk memadamkan kebakaran, kemudian kita menyelinap ke dalam rumah yang terbakar itu dan mengambil harta benda yang tersisa yang masih bisa diselamatkan. Tentu tidak akan banyak orang mengira bahwa satu di antara begitu banyak orang yang ingin membantu memadamkan kebakaran tersebut sesungguhnya adalah seorang perampok. Nilai filosofis dari strategi Sun Tzu yang kelima ini adalah yakni bagaimana memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi di negara kompetitor untuk mengambil kesempatan, mengambil momentum guna melakukan atau menambahkan kekacauan baru. Peristiwa yang paling masyhur dalam strategi rampok rumah yang terbakar ini adalah ketika negara Zhou terjadi konflik yang sangat keras antara dua pangeran dalam memperebutkan tahta, di mana kedua pangeran sama-sama memiliki pendukung. Kedua pangeran sama-sama memiliki pendukung militer, sehingga persaingan dan konflik itu sudah mengarah kepada konflik militer, konflik perang. Bukan hanya melibatkan para militer dan pejabat, tapi juga rakyat yang dimobilisasi, sehingga negara Zhou menjadi negara yang penuh kekacauan akibat konflik internal antara dua pangeran. Dalam kondisi seperti itulah negara Qin menyelusup ke negara Zhou, kemudian mendekati salah satu pangeran dan memberikan bantuan-bantuan, baik itu bantuan dalam bentuk emas, persenjataan, bahkan hingga logistik. Tapi pangeran yang dibantu adalah justru pangeran yang lemah, yang secara visioner ini diramalkan oleh negara Qin. Jika pangeran yang lemah ini kelak menjadi raja, maka perlahan tapi pasti negara Zhou pasti akan menuju kehancuran. Membantu pangeran yang lemah untuk duduk di tahta, tapi hakikatnya negara Qin tengah merampok aset terbaik dari negara Zhou, yakni pangeran yang dikalahkan. Dan benar saja, strategi ini ternyata sangat efektif, di mana pangeran yang didukung, dibantu oleh negara Qin pada akhirnya menduduki tahta. Dan seperti yang
diperhitungkan oleh negara Qin di bawah pemerintahan pangeran yang lemah ini, perlahan tapi pasti negara Zhou menghadapi kekacauan demi kekacauan menuju kehancuran, hingga pada waktunya dengan mudah negara Qin menyerbu dan menghabisi negara Zhou. Strategi merampok rumah yang terbakar ini juga jamak dilakukan bukan hanya dalam khasanah politik internasional, di mana banyak negara-negara besar, negara-negara adidaya itu menyusup masuk ke negara-negara berkembang dan kemudian memberikan bantuan pada pihak-pihak yang berkonflik di negara tersebut agar bisa mendapatkan akses pengelolaan sumber daya alam di negara berkembang itu. Negara kita pun tidak luput dari politik merampok rumah yang sedang terbakar ini. Betapa banyak sumber daya alam kita, apakah itu emas, hutan, laut, atau sumber-sumber daya lain yang tanpa diketahui oleh rakyatnya telah berpindah ke negara lain. Dalam konteks politik praktis atau dalam konteks politik elektoral ini juga jamak. Bahkan dalam titik-titik tertentu kebakaran itu sesungguhnya justru diciptakan oleh kompetitor. Sebuah partai politik atau sebuah tim dari kandidat tertentu, apakah itu capres, cagup, cabuk, kadang-kadang sengaja disulut agar terjadi kekacauan, agar terjadi kebakaran, agar terjadi konflik internal di dalamnya, untuk kemudian dengan teknik penyusupan tertentu kompetitor mempercepat kondisi kebakaran itu, sehingga ketika kondisi sudah kacau, sudah panik, maka mudah untuk merampok. Merampok bisa dalam arti mengambil aset-aset terpentingnya. Aset-aset itu bukan hanya sumber dana atau sumber alam, tapi juga sumber daya manusia. Merampok rumah yang terbakar terlihat keji dan amoral, tapi strategi ini banyak digunakan di dunia ini dan juga di negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.